A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yoga Satrio dari kelompok 2 mata kuliah TOEFL semester 6A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini kami akan mengupas tuntas simple future tense menggunakan mind map mengenai beberapa hal. Yang pertama, pengertian dari simple future tense. Yang kedua, fungsi atau kegunaan simple future tense. Dan yang ketiga, rumus atau pola kalimat, verbal dan nominal, beserta contoh kalimatnya. Jadi, ayo belajar dan tonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ananda Putri. Saya akan menjelaskan apa itu simple future tense. Simple future tense adalah kalimat untuk mengungkapkan kepada tindakan atau peristiwa yang belum mulai digunakan dan akan terjadi di masa depan. Kalimat simple future tense juga biasa digunakan untuk menyatakan prediksi atau untuk menunjukkan kemampuan atau niat. Simple future tense memiliki dua bentuk yang berbeda dalam grammar bahasa Inggris. Contohnya shall atau will yang berarti sama-sama akan, dan going to. Meskipun dua bentuk dapat kadang-kadang digunakan secara bergantian, mereka sering menggunakan dua arti yang sangat berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan fungsi kegunaan simple future tense. Yang pertama, menyatakan suatu peristiwa dan atau kejadian yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Contoh kalimatnya ialah I shall go to Manila tomorrow morning. Saya akan pergi ke Manila besok pagi. They will arrive from Balikpapan in a few days. Mereka akan tiba dari Balikpapan dalam waktu beberapa hari. Yang kedua, menyatakan suatu janji pada waktu yang akan datang. Contoh kalimatnya ialah I shall meet the client by now. Kami akan menemui klien-klien menjelang siang. Yang ketiga, menyatakan suatu permintaan pada orang lain. Contoh kalimatnya ialah will you help me get the book on the shelf? Maukah kamu membantu saya untuk mengambil buku di atas rak? Yang terakhir, menyatakan suatu tawaran terhadap orang lain. Contoh kalimatnya, will you sit down by my side? Maukah kamu duduk di sampingku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Safira Saragi. Di sini saya akan melanjutkan fungsi dari simple future tense yang telah dibacakan teman saya sebelumnya. Fungsi ada fungsi menyatakan mempersilahkan terhadap orang lain untuk melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya adalah will you come in please? Silahkan masuk. Dan will you sit down here please? Silahkan duduk di sini. Selanjutnya, menyatakan suatu ajakan kepada orang lain. Contoh kalimatnya, will you accompany me to the library? Maukah kamu menemaniku ke perpustakaan? Selanjutnya, will you come to my birthday party tonight? Maukah kamu pergi ke pesta ulang tahunku malam ini? Selanjutnya ada menyatakan suatu keharusan. Contoh kalimatnya adalah I shall study hard to pass the examination. Aku harus belajar giat agar bisa lulus ujian. Selanjutnya, she will do her best at the storytelling contest, atau dia perempuan harus menunjukkan orang terbaik saat lomba bercerita. Selanjutnya, menyatakan syarat atau kalimat pengandaian atau conditional sentence. Contoh kalimatnya, I shall go to Europe if I have a lot of money. Aku akan pergi ke Eropa jika saya mempunyai uang yang banyak. Selanjutnya, contoh kalimatnya adalah he will love the girl if she is beautiful. Dia laki-laki akan mencintai gadis itu jikalau dia perempuan itu cantik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Trisanti.
Saya akan menjelaskan rumus dan contoh kalimat verbal dalam simple future tense. Rumus verbalnya, bentuk positif, subject plus will atau shall plus verb 1 plus object. Bentuk negatif, subject plus will atau shall plus not plus verb 1 plus object. Bentuk interrogatif, will atau shall plus subject plus verb 1 plus object. Contoh kalimat verbalnya, dalam kalimat positif, they will come this morning. Kalimat negatif, they will not come this morning. Dan kalimat interrogatif, will they come this morning? Hai guys, saya Fitria Daula yang akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, materi Simple Future Tense. Dan sekarang kita masuk ke rumus nominal dan contohnya. Sekarang positive tense. Dengan rumus sebagai berikut. Subject plus will or shall plus be plus object. Example, they will be a teacher. Lanjut, negative tense. Masuk ke rumusnya. Subject plus will or shall plus not plus be plus object. Example, tense, they will not be a teacher. Sekarang kita masuk ke interrogative tense. Rumusnya sebagai berikut. Will or shall plus be plus object. Kita masuk ke example interrogative tense sebagai berikut. Will they be a teacher?